Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Chevrolet Spin 1,5 tipenya LTZ, manual tahun 2014. Nah, ini bensinnya 1500 cc. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second. Yang pertama, yang berkualitas, terus bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang paling mudah adalah tampilan fisik dari luar. Nah, untuk tampilan fisik dari luar, yang pertama kali kita perhatikan adalah tongkrongan atau berdirinya mobil. Jadi mobil yang bagus, dia berdirinya masih tegak, lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Karena kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan di kaki-kakinya atau suspensinya bermasalah ya. Bisa jadi di per atau di shock breakernya, seperti itu. Oke. Nah, untuk bagian bodi yang perlu kita perhatikan ada dua hal. Yang pertama kali ini adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nutnya ini dia harus presisi ya. Jadi antara kiri dan kanan jaraknya semuanya harus sama. Terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi ini memantulkan bayangan objek-objek yang ada di sekeliling mobil. Jadi itu perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena bodi yang tidak bekas nabrak atau benturan dia lempeng ya, tidak bergelombang. Terus habis itu nutnya juga masih presisi. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita perhatikan secara keseluruhan semuanya. Terus kaca-kaca, baik lampu, pelek, ban, semua komponen yang ada di luar kita perhatikan dengan benar-benar ya, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah kelilingin mobil, kita perhatikan bahwa kondisinya aman. Nah, berikutnya kita periksa di bagian dalam ya, bagian dalam atau interior mobil. Nah, dia kuncinya sudah bergabung ya dengan remote dan dia modelnya flip ya, jadi bisa ditekan. Nah, kuncinya keluar seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian dalam mobil ya. Oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu yang berikut yang perlu kita perhatikan itu adalah di bawah kolong dashboard. Bawah kolong dashboard kita periksa, pastikan bahwa di kolong dashboard tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga di masing-masing kolong jok juga kita perhatikan kondisinya bagaimana. Dia harus aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, kita rasakan bagaimana posisi duduk. Terus view-nya cocok tidak dengan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, oke. Terus habis itu berikutnya juga dashboard ya, dashboard, instrumen-instrumen yang ada juga kita cek, kita pastikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga di plafon juga kita periksa kondisinya bagaimana. Terus habis itu di jok juga kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, ini dia sebenarnya joknya aslinya ini bludru ya, masih ada di dalam sarung, karena ini disarungin oleh sarung yang semi kulit ya, tidak permanen, seperti itu. Oke. Nah, jika kita cek semua secara keseluruhan, tampilan fisik baik luar baik dalam sudah cocok. Nah, berikutnya kita beranjak ke mesin, seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka kap mesin, kita periksa. Ada dua hal yang penting yang perlu kita periksa. Yang pertama adalah level oli, kondisi oli. Terus habis itu juga radiator coolant, kondisinya dan levelnya. Jika kita periksa sudah oke, kita periksa juga di mesin-mesin apakah ada rembesan atau tidak. Terus kita ngolong juga ke bawah, bagian bawah juga kita periksa. Jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Kenapa? Kalau dia nyalanya tersendat, sebentar saya kecilin dulu volume radio. Nah, jika nyalanya tersendat berarti ada kemungkinan yang pertama dinamo starternya bermasalah atau akinya sudah soak. Nah, terus habis itu juga getaran mesin yang masuk
ke dalam, itu juga kita bisa perhatikan dengan kita pegang setir yang pertama, terus kedua dari posisi duduk juga kita bisa rasakan getaran mesin yang masuk. Nah, getaran mesinnya ini harus minim, karena apa? Kalau getarannya berlebih, ada kemungkinan yang pertama di engine mounting sudah perlu diganti, sudah pecah atau sudah retak ya. Terus habis itu juga bisa jadi di mesinnya pincang itu perlu di tune up, mungkin di tune up, nah atau di setel ulang lagi. Terus bisa jadi juga ada problem-problem lain yang memungkinkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, setelah kita pastikan itu sudah aman, nah sekarang kita periksa di kilometer mobil. Nah, kilometer mobil ini Chevrolet Spin ini kilometernya 83.000. Jadi kilometer 83.000. Nah, kita di Chevrolet Spin ini juga ada rekor servisnya. Dia terakhir servis di 81.000, berikut di 86.000. Nah, terus di Chevrolet Spin ini juga masih lengkap. Jadi buku servis. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi buku servis, ini buku manual juga masih ada. Terus dia ini rekor servis di Chevrolet itu kalau nggak salah sampai di kilometer 70.000. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu beberapa perbaikan juga masih disimpan seperti itu. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, kilometernya sesuai antara kondisi fisik, terus habis itu juga kilometernya ada service recordnya juga. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata diturunkan atau di reset seperti itu, karena akan jadi bom waktu dan PR kita ke depannya yang sulit kita prediksi apa kerusakan mobil ke depannya. Oke, nah berikutnya sekarang kita periksa di mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di sini ada pengaturan buat lampu, nyala matikan lampu sama lampu fog lamp ya. Dia fog lamp ada depan belakang. Nah, di sini buat pengaturan untuk terang gelapnya MID seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga di ini door trim juga perlu kita periksa. Nah, ini kondisi door trim juga masih bagus. Kondisi door trim bagus, rapi. Nah, ini bahannya dia blue sama dengan bahan jok jok mobilnya seperti itu. Nah, di sini juga perlu kita periksa. Nah, di pintu ini ada sealer juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Karena apa? Karena mobil yang tidak bekas bekas nabrak, dia sealer di pintu itu masih bagus ya, masih utuh. Dan apabila pintu sealernya sudah tidak ada lagi, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa di mesin ya. Nah, ini sini ada ininya nih, buat buka kap mesin. Nah, oke. Nah, Chevrolet Spin ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi ini bensin ya, seperti itu. Oke. Nah, dia Chevrolet Spin ada 3 tipe mesin ya. Kalau nggak salah di 1200 cc bensin, terus sama 1300 cc diesel. Oke. Nah, untuk memeriksa mesin yang kondisinya masih bagus, yang pertama kali kita dengarkan adalah ritme dari suara mesin. Jadi pastikan suara mesinnya dia ritmenya konstan dan beraturan. Nah, terus habis itu yang kedua, kita pastikan juga suara dari mesin. Jadi ritme sama suara sama. Terus yang kedua, getaran mesin. Jadi mesinnya bagus, dia getarannya minim. Seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, yang perlu kita perhatikan ini. Nah, di kap mesin juga ada sealer kita pastikan kondisinya bagaimana. Terus habis itu di bagian depan ini ada besi yang memanjang, apron namanya. Kita pastikan bahwa apron tidak bekas reparasi, ketokan atau cat ulang. Terus di bagian samping-samping sini juga di sasisnya kita perhatikan kondisinya bagaimana. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, yang pertama kali kita melihat komponen-komponen metal yang ada di mobil. Pastikan bahwa komponen tersebut tidak karat atau tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat di bagian-bagian mesin yang sulit dibersihkan. Nah, terus habis itu yang perlu kita perhatikan juga ini, dia ada fan listrik. Pastikan bahwa fan listrik ini berputar secara normal seperti itu. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil bekas ya dengan kapasitas 7 penumpang yang dia nyaman di kelasnya, terus mereknya juga merek yang
cukup oke ya, Chevrolet merek Amerika yang dia after sales service-nya juga sekarang tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena di semua bengkel Wuling juga bisa menangani Chevrolet Spin. Parts-nya juga tidak perlu dikhawatirkan. Mungkin Chevrolet Spin ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Mesinnya juga sekelas dengan kelas-kelas low MPV lain 1500 yang masih relatif irit. Oke, nah sekarang berikutnya kita coba di tengah ya, tengah bagaimana kondisi duduknya ya. Oke, nah saya masuk. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat ruang kaki sekitar 5 jari seperti itu. Oke, nah terus ruang kepala saya masih dapat sekitar mungkin berapa nih ya, 8 jari ada ya, 8 jari. Terus habis itu di sini juga dia pengaturan joknya bisa dilipat 60% di sini, 40% di sini. Oke. Nah, di sini sendiri ada cup holder ya, sama ada kantong di bagian pintunya. Terus habis itu di sini ada laci kantong penyimpanan juga. Di sini juga tengah bisa buat cup holder juga. Nah, dia AC-nya juga sudah masing-masing baris sudah ada AC ya. Jadi AC-nya di atas plafon. Nah, ini pengaturan untuk kecepatan angin AC-nya. Nah, oke. Terus berikutnya kita periksa juga door trim. Door trim di sini juga masih bagus, blue-nya juga masih oke. Masih oke. Nah, sini ada cup holder ya, cup holder sama kantong penyimpanan. Nah, di sini sudah ada child lock. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Kondisinya bagaimana? Masih oke atau tidak? Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini buat pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, sekarang untuk bagasi, dia bukanya di sini ada handle buat buka, modelnya tekan. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, di sini sudah ada 2 sensor parkir seperti itu. Oke. Nah, apabila jok baris ketiganya tidak dilipat, ya ada space tapi tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar, tapi masih cukup lah untuk 2 ransel ya, 2 ransel atau 3 ransel sih masih masuk seperti itu. Nah, cuman kalau joknya itu dilipat, nah dia pelipatannya juga mudah. Nah, ini satu tinggal tarik, terus sama satu lagi juga tinggal tarik. Nah, seperti itu. Nah, kita masih dapat space bagasi yang lumayan oke. Nah, terus di sini ada apa lagi ya? Oh, di sini di ban cadangan di bagian bawah. Nah, dia ban cadangan, dia kaleng full size dengan ada toolkit sama dongkraknya sudah lengkap. Di sini tempatnya rapi. Nah, terus di sini juga nih kita bisa periksa nih. Nah, ini kalau di sini juga ada sealer juga nih, sealer. Nah, pastikan bahwa sealernya ini aman. Terus habis itu di bagian-bagian sini mobil tidak ada bekas karat. Karena apa? Kalau sealernya itu sudah rusak, ada indikasi mobil sudah bekas nabrak belakang. Dan apabila ada karat-karat berlebih seperti itu, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, sealer di pintu bagasi juga perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, door trim di bagasi juga masih aman, masih oke. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke sini. Sini kita periksa pintu ya. Oke. Nah, door trim juga kondisi masih oke. Terus habis itu sealer di pintu juga kondisi masih oke. Nah, ini sealer pintu kita periksa. Nah, di sini juga ada child lock. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke sini ya. Oke. Nah, pintu juga door trim masih oke, masih kondisi masih bagus. Terus sealer di pintu juga kondisinya masih oke. Nah, ini sealer di pintu. Nah, oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita periksa kondisi dashboard bagaimana. Nah, oke. Nah, ini kita periksa setir dia kulit jeruknya masih oke. Terus habis itu, nah di sini cuman silvernya agak-agak pudar karena pemakaian. Nah, dia sennya tetap seperti mobil Jepang di sebelah kanan. Terus habis itu di sini untuk pengaturan wiper. Nah, dia speedometernya kombinasi antara analog di RPM-nya serta digital di di kecepatannya seperti itu. Oke. Nah, di sini nih untuk pengaturan spion. Dia sudah elektrik tapi belum retract.
seperti itu. Oke, nah AC juga kita periksa kondisi masih oke. Nah di atas ini buat ada tempat penyimpanan ya, mungkin handphone atau benda-benda lain ya. Oke, nah di sini juga ada kantong penyimpanan dua seperti itu. Nah ini kantong penyimpanan dua. Nah dia tip masih orisinil bawaan mobilnya, dia sudah double din, bisa CD MP3 sama radio. Cuman kalau mau diganti head unit pakai LCD juga bisa, LCD TV seperti itu. Nah ini buat central lock ya, buka tutup dan buka. Ini lampu hazard. Nah ini buat nyala dan matikan AC belakang, blower AC belakang. Nah di sini untuk pengaturan AC-nya dia ada 3 ya. Ini buat suhu, nyala matikan AC. Terus di sini buat dipencet ini buat defogger belakang. Terus di sini diputar untuk kecepatan AC. Nah di sini ada ventilasi ya, ventilasi AC, jadi udara dalam saja dan udara luar bisa seperti itu. Oke, nah dia kecepatan 5 manual plus mundur ya, dan dia mundurnya ke depan sebelah kiri seperti itu. Jadi dia harus diangkat dulu kalau mau mundur seperti itu. Nah, oke, di sini rem tangan masih masih mekanis ya. Terus di sini ada colokan buat USB sama aux. Terus di sini ada colokan ini power outlet. Di sini ada cup holder 2. Nah di sini juga nih kita bisa periksa nih, jika ada bekas karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah oke, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup yang cukup dalam ya, cukup dalam. Terus di sini juga bisa ditaruh benda-benda yang lain. Nah di sini ada kantong penyimpanan sama ada cup holder seperti itu. Oke, nah di sini juga kantong sama cup holder. Nah terus di sini sun visor belum ada cermin di bagian supir. Ini lampu baca. Nah di sini sudah ada cermin ya, sudah ada cermin di sun visor penumpang. Nah dia spion juga bisa diatur silau enggaknya secara manual seperti itu. Oke, nah mungkin ini saja video saya tentang Chevrolet Spin ya, Spin 1,5 LTZ manual tahun 2014 seperti itu. Oke, nah apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa serta tukar tambah juga bisa. Terus ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah terus jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat kualitas mobil, mulai dari performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya bagaimana, terus power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus ada bunyi-bunyi yang aneh atau handling yang kurang normal, bisa kita rasakan apabila kita test drive mobil. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area yang luas. Nah jadi kita bisa puas test drive mobil. Nah oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel, conteng juga notifikasi yang ada untuk menerima video-video berikut stok-stok kami yang tersedia yang lainnya. Nah terus habis itu di akhir video juga ada review tentang mobil Chevrolet yang lain. Terus stok yang tersedia juga kami cantumkan di playlist di akhir video ini. Terus habis itu juga ada beberapa video tips-tips mengenai mencari mobil bekas. Oke, nah terus follow juga ya sosmed kami di Facebook Zal Motor, terus di Instagram FF Pusfar, terus di Twitter sama TikTok di Zal Motor Channel. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.